Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian kita membahas qasasul Quran, dan kita masih melanjutkan kisah terbaik dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemarin kita sudah menjelaskan separuh dari kisah Nabi Allah Yusuf sampai kepada terfitnahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kemudian berakhir masuk ke dalam penjara. Jadi malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf di dalam penjara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para wanita, istri-istri para pejabat Mesir terfitnah dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga mereka mengiris-ngiris tangan-tangan atau jari-jari mereka karena melihat ketampanan Yusuf yang luar biasa, dan mereka mengatakan bahwa ini bukan manusia tapi malaikat. Akhirnya tersebarlah kemudian di kalangan para pejabat Mesir, sehingga suami-suami mereka khawatir dengan keberadaan Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya mereka sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf padahal tidak bersalah. Maka masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara tanpa ada proses peradilan. Terkadang seperti itu, banyak orang-orang yang tidak bersalah harus masuk penjara. Di dalam penjara, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam masuk ke dalam penjara, ada sebuah kasus di kerajaan. Apa kasusnya? Kasus besar, di mana tukang cicip makanan raja itu meninggal dunia. Jadi kebiasaan raja di Mesir itu ada namanya dhawak. Dhawak itu artinya sebelum minuman ataupun makanan dihidangkan ke raja itu dicicipi dulu, enak tidak, atau mungkin takutnya ada racun yang dituangkan di situ. Jadi memang dia pekerjaannya khusus hanya untuk mencicipi makanan saja. Lah Allah takdirkan orang yang mencicipi makanan ini mati, meninggal dunia. Sehingga kemudian ada dua kemungkinan. Kemungkinan antara pembuat minuman dan pembuat makanan ini bekerja sama memasukkan racun untuk membunuh raja, tetapi terkena kepada orang yang mencicipi makanan. Atau mungkin salah satunya, mungkin ada pada minumannya racun itu, ataupun mungkin ada pada makanannya. Akhirnya kemudian kedua orang ini pun dimasukkan ke dalam penjara, pembuat minuman dan pembuat makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat ke-36-nya, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si hubzah ta'kulu tayra minhu nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dan bersama
Nabi Yusuf masuk penjara, masuk pula dua anak muda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami tafsir mimpinya, wahai Yusuf. Sesungguhnya kami memandang engkau termasuk orang yang baik. Dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berada dalam penjara itu, maka tampaklah akhlak seorang Nabi. Jadi betul-betul dia menampakkan akhlak yang baik dalam penjara itu, menolong orang, terkadang merawat orang sakit, dan tidak lupa mendakwahkan dakwah tauhid. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memulai dakwahnya, mengajak manusia ke dalam tauhid itu saat di penjara. Dan begitulah para nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Karena ma'ruf di Mesir ketika itu, mereka adalah orang-orang yang nyembah berhala. Mereka para penyembah berhala. Maka Nabi Yusuf berusaha untuk mendakwahkan tauhid. Sebagaimana Allah mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang Rasul, tugasnya adalah mendakwahkan sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah alias tauhid. Termasuk kemudian kepada anak muda yang masuk penjara ini. Ketika melihat Nabi Yusuf ini, dua anak muda yang masuk penjara karena kes tadi, hendak meracuni raja ini, bermimpi. Keduanya bermimpi. Yang satu bermimpi bahwa dia memeras anggur kemudian diberikan kepada sang raja. Dengan penuh ketakutan dia serahkan anggur itu kepada sang raja, dan raja mau meminumnya. Ada yang mengatakan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu namanya Akhnatun. Tetapi kalau Fir'aun di zaman Nabi Musa namanya Ramsis namanya. Ramsis yang kedua, yang konon katanya jasadnya sekarang ada di Mesir dimumikan. Itulah Ramsis, Fir'aun di zaman Nabi Musa. Tapi Fir'aun di zaman Nabi Yusuf bukan Ramsis, namanya Akhnatun. Ramsis yang pertama, orangnya baik, ada yang mengatakan beriman kepada syariatnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi yang satu ini memeraskan khamr, kemudian diserahkan supaya raja minum, dan raja mau meminumnya. Begitu dalam mimpinya. Walaupun penuh dengan ketakutan. Yang lainnya mengatakan justru dia meletakkan roti di kepalanya, kemudian sebagiannya dimakan oleh burung-burung. Dan mimpi ini terus berulang sehingga kemudian mereka mencari orang yang bisa mentakwilkan dalam penjara itu. Dilihatnya Nabi Yusuf orang baik. Makanya kemudian orang ini mencoba untuk meminta Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi keduanya ini. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Karena bagaimanapun ilmu itu datang dari Allah. Dia minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya terbukalah takwil mimpi keduanya. Yusuf tahu bahwa salah satu di antara keduanya akan dieksekusi mati. Artinya salah satu keduanya ada yang meletakkan racun. Dan dia bersalah, dan dia akan disalib dan dieksekusi. Yang satunya akan selamat. Maka sebelum kemudian mereka keluar penjara, kemudian diberikan hukuman, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam terus mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun. Wahai penduduk penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah itu lebih baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa itu? Sebagian para ulama mengatakan Nabi Yusuf tidak menyebutkan nama dengan panggilan ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara. Wahai penghuni penjara. Begitulah panggilan Nabi Yusuf kepada orang-orang yang ada di penjara.
Taib. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berusaha menggunakan uslub terbaik dalam panggilan. Ingat, dalam berdakwah itu, panggilan itu menentukan diterima dan tidaknya sebuah dakwah. Makanya lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika memanggil ayahnya, walaupun tahu namanya, tahu pekerjaannya pembuat patung, Ibrahim tidak mengatakan ya Azar atau ya Sani as-sanam, wahai pembuat patung, tidak. Ibrahim tetap menghargai ayahnya dan mengatakan ya abati, ya abati, wahai bapakku, dan begitu seterusnya. Atau Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna kalimat ya bunayya. Maka Nabi Yusuf juga sama, wahai pemilik penjara, wahai penghuni penjara, wahai penghuni penjara, tidak menyebutkan namanya. Supaya apa? Supaya lebih meresap ke hati-hati para penghuni penjara. Kalau disebutkan namanya terkadang kurang masuk. Begitu faedah kata para ulama kenapa Yusuf memanggil dengan kalimat ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai mentakwilkan mimpi dua orang ini setelah mengajak kepada tauhid. Tidak dikisahkan dalam Al-Quran apakah mereka masuk Islam ataukah tidak. Al-Quran tidak menjelaskannya. Tetapi kalau dalam kisah Israiliyat, mereka satu penjara masuk Islam. Jadi Nabi Yusuf berhasil mengislamkan orang-orang yang ada di penjara. Dan itulah dakwah pertama Nabi Yusuf, mengajak manusia ke dalam agama Ibrahim, agama nenek moyangnya. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam berkata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma. Yusuf mengatakan, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwil sebelum makanan itu sampai kepada kalian. Ketika itu terjadi orang-orang penjara ketika Yusuf akan mengatakan saya bisa mentakwilkan, itu ditertawakan oleh orang-orang penjara itu. Dari mana dia bisa mentakwilkan mimpi? Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa nanti siang ini, makanan siang ini, maka orang-orang akan memberikan makan kepada kita lauk ini dan itu. Orang-orang nggak yakin. Bagaimana Yusuf tahu bahwa makanan siang mereka yang ada di penjara itu bisa ditebak makanan ini dan itu, katanya. Rupanya ketika betul-betul datang makanannya, memang betul makanannya seperti yang dikatakan Nabi Yusuf. Maka mulailah kemudian mereka yakin dengan Nabi Yusuf. Makanya kemudian orang ini meminta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk mentakwilkan mimpi keduanya. Setelah Nabi Yusuf mendakwahkan mereka ke dalam tauhid, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meyakinkan bahwa dia seorang nabi dan dia adalah putra daripada seorang nabi dan membawa ajaran Ibrahim. Akhirnya mulailah dia kemudian mentakwilkan mimpi ini. Dan ini penting, ada isyarat bahwa Yusuf tahu bahwa salah seorang ini akan dibunuh. Tapi kalau seandainya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kematiannya kan akan menjadi kematian terbaik bagi dia. Karena kan sudah taubat gitu ya, sudah diajak ke dalam tauhid. Maka akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan bahwa ya sahibai sijni amma ahadukuma, kata dia, wahai penghuni penjara, salah seorang di antara kalian fayaski rabbahu khamran, maka akan kembali bekerja, bahkan akan dinaikkan pangkatnya, dia akan menjadi orang yang memberikan minum langsung kepada sang raja. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, fayuslab fataqulu tayra min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Adapun yang satunya, dia akan disalib, lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya,
telah terjawablah perkataan kamu yang kamu tanyakan kepadaku. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita cerita tentang soal mimpi. Karena Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi. Bagaimana hukum mimpi dalam Islam ini? Ya. Sebagai faedah kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ar-ru'ya minallah wal hilmu minasyaitan. Bahwa mimpi itu dari Allah, maksudnya mimpi baik. Adapun al-hilmu, hilmu itu ada yang mengatakan ihtilam, mimpi basah, melakukan hubungan dalam mimpi, itu dari setan. Makanya para nabi itu tidak pernah mimpi basah dalam tidurnya, karena mimpi basah itu dari syaitan. Antum jangan senang kalau mimpi basah, ya. Walaupun memang sebuah kenikmatan dalam mimpinya, tapi itu dari syaitan, kata Nabi. Apabila datang mimpi seperti itu atau mimpi buruk, fa idza ra'a ahadukum syai'an yaqrahuhu falyanfus an yasarihi thalathan. Kalau kalian mimpi buruk dalam mimpinya, kemudian terbangun, maka meludahlah ke arah kiri 3 kali. Kemudian wal yata'awadz billah, bersegeralah meminta kepada Allah min syarriha, dari keburukan itu, minta berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Fa innaha lan tadurrahu, karena mimpi itu tidak akan memadaratkan dia. Kemudian Abi Qatadah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, saya dulu pernah bermimpi dan mimpi itu sangat memberatkan, lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Maka aku pun setelah mendengar hadis ini, aku amalkan dan aku tidak peduli lagi dengan mimpi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kata para ulama bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, takhwifus syaitan. Memang sengaja setan menakut-nakuti kita dalam mimpi kita. Entah dalam mimpi itu melihat simbol-simbol setan seperti anjing hitam, ular, atau jauh dari ketinggian, atau mungkin melihat yang menyeramkan. Maka itu adalah bentuk mimpi yang merupakan takhwif asyaitan. Lah mimpi inilah yang disuruh kita berlindung. Berlindung kepada Allah, meludah ke arah kiri 3 kali, dan kita berlindung dari keburukan mimpi tersebut dan dari syaitan. Kemudian yang kedua, ada namanya haditsun nafsi. Mimpi karena banyak kepikiran. Antum banyak hutang kepikiran sampai ke bawah mimpi, debt kolektornya itu datang dalam mimpi. Kan ada orang banyak mikir-mikir ke bawah mimpi gitu ya. Ya. Maka ingat bahwa kalau seandainya itu haditsun nafsi, karena banyak masalah akhirnya masuk ke dalam mimpi gitu ya, atau orang sakit parah, kemudian sampai ke bawah mimpi juga, maka ketahuilah mimpi-mimpi yang pertama dan yang kedua ini tidak mungkin terjadi. Ingat, mimpi dari syaitan atau mimpi karena haditsun nafsi, karena banyak berpikir akhirnya masuk ke dalam mimpi, ini tidak mungkin terjadi. Jadi antum tidak khawatir, nggak usah khawatir, ini tidak mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi itu yang ketiga, namanya busyra minallah. Ada mimpi dalam bentuk itu busyra, mungkin kabar gembira. Allah hendak memberikan kabar gembira, karena sudah tidak ada mukjizat. Mukjizat itu para nabi, yang ada mubasyirat, kabar gembira. Ketika Rasul ditanya apa mubasyirat itu Rasul, maka Rasul mengatakan ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik itu dalam bentuk mubasyir, kabar gembira. Makanya kemudian para ulama ketika menjelaskan soal mubasyirat ini, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan, kalau antum bermimpi-mimpi baik, ketika terbangun yang pertama ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah kalau mimpinya mimpi baik. Ya. Yang kedua, hendaklah senang dengan mimpi itu. Kemudian yang ketiga, ceritakan mimpi itu kepada orang yang suka dengan antum, jangan cerita kepada orang yang tidak suka. An yatahaddas laha walakin liman yuhib duna man yakrah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Boleh kita ceritakan kepada orang yang suka dengan antum, sebab kalau dia suka dengan kita pasti takwilnya baik.
Kalau dia tidak suka dengan kita, pasti takwilnya jelek, kan begitu ya. Makanya 3 perkara yang harus dilakukan orang kalau mimpi baik. Mengucapkan alhamdulillah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang kedua, berbahagialah. Yang ketiga, ceritakan kepada orang yang ia suka dengan kita. Tapi kalau sebaliknya, mimpi itu buruk, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pertama dia ta'awud kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Yang kedua, ta'awud kepada Allah dari syaitan, karena tidaklah mimpi buruk kecuali dari syaitan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, an yatahawwal. Cobalah berpindah posisi. Berpindah posisi, yang tadinya kepala di sini jadi kepala di sini gitu. Kemudian yang keempat, jangan ceritakan kepada siapapun. La yadhkur li ahadin aslah. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kemudian yang yang terakhir, hendaklah meludah ke arah kiri 3 kali. Berarti di sini ada 5 perkara ya kalau mimpi buruk. Pertama, ta'awudz kepada Allah dari keburukan mimpi. Yang kedua, ta'awudz kepada Allah dari syaitan. Yang ketiga, berpindah tempat. Yang keempat, jangan ceritakan. Yang kelima, meludah ke arah kiri 3 kali. Itu cara menghadapi mimpi buruk ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa namanya mimpi tentu bisa menjadi sebuah kenyataan, bisa juga tidak menjadi sebuah kenyataan. Ada satu kitab, walaupun dipertanyakan kitab ini, dinasabkan kepada Muhammad ibn Sirin. Karena Muhammad ibn Sirin terkenal ulama pakar mimpi. Ya. Di situ dijelaskan dalam kitab itu tentang beberapa simbol kalau kita melihat dalam mimpi. Jadi kalau melihat simbol ini berarti ini mimpi buruk. Kalau simbol ini berarti mimpi baik. Ya, dan begitu seterusnya. Taib, kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah kemudian Yusuf mentakwilkan mimpi orang itu, dan orang itu keluar penjara, betul. Ternyata setelah dihadapkan kepada mahkamah, rupanya yang meracuni sang zawak itu, yang membunuh sang zawak yang suka mencicipi makanan raja itu adalah pembuat roti tadi. Akhirnya pembuat roti tadi kemudian disalib sampai mati di tiang saliban, sampai datang burung gagak kemudian memakan kepalanya, sebagian kepalanya dimakan. Adapun kemudian yang memeras itu, memeras khamar tadi, diangkat pangkatnya, akhirnya dia menjadi orang dekatnya raja, orang yang suka memberi minum raja. Artinya betullah takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sebenarnya sebelum kemudian setelah mentakwilkan mimpi, berpesan kepada salah seorang yang selamat itu agar diceritakan bahwa dia tidak bersalah sebenarnya di penjara itu. Tolong kasih tahu sang raja, kalau engkau sudah menjadi orang dekat raja, kau bisikanlah raja itu, aku ini tidak bersalah, tolong keluarkan dari penjara. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan lupa pula orang ini, tidak menceritakan kepada sang raja. Akhirnya Yusuf pun terpaksa harus berlama di penjara. Ada yang mengatakan memang setan yang membuat lupa orang ini supaya sengaja Yusuf itu lama di penjara. Maka betul-betul lama, sampai 10 tahun lebih Yusuf harus meringkuk di penjara. Tetapi tentu ada hikmahnya, ikhwan. Kalau seandainya orang ini yang selamat ini menceritakan kepada sang raja, otomatis yang menjadikan Nabi Yusuf keluar dari penjara adalah karena kebaikan orang ini, kan begitu. Tetapi Allah hendak mengeluarkan Nabi Yusuf bukan karena kebaikan orang, tapi Allah sendiri yang akan mengeluarkannya. Dengan cara apa? Disinilah terjadi mimpi kedua, tetapi yang bermimpi rajanya. Ya, Al-Akhnatun ini bermimpi, mimpinya aneh. Ya. Apa mimpinya di sini? Perhatikan mimpinya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin hudrin wa akhara yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun.
Berkata sang raja kepada para pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Saya bayangkan, masa yang gemuk dikalahkan sama yang kurus? Harusnya kan yang gemuk yang kalahkan yang kurus, itu balik pula gitu ya. Jadi sapi-sapi yang gemuk itu dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. Kemudian setelah itu sang raja mengatakan, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya yang kering dijadikan satu. Kemudian sang raja mengatakan, wahai para pembesar, terangkan kepadaku takwil mimpiku ini, kalau kalian memang ahli pakar dalam mentakwil mimpi. Jadi akhirnya kemudian tradisi Mesir kan biasa, mereka mendatangkan para dukun, paranormal kan itu ya. Karena setiap raja itu kan ada penasihat spiritual kan, dukun-dukun itu dihadir-hadirkan ya. Tetapi subhanallah, tidak ada satupun dukun yang mampu mentakwilkan mimpinya raja ini. Walaupun ada, itu sangat jauh sekali takwilnya, tidak masuk di akal. Mereka menyerah semuanya. Tidak sanggup dukun-dukun itu mentakwilkan Nabi Yusuf alaihi salat, mentakwilkan mimpinya sang raja Akhnatun ini. Lah rupanya orang yang dulu di penjara ini, yang tukang buat minum itu, dia teringat dengan takwil mimpinya Nabi Yusuf. Dialah yang menceritakan kepada sang raja. Dia mengatakan, sang raja, di penjara itu ada loh orang pakar ahli takwil mimpi. Kemudian diceritakan pengalaman dia. Oh, senang sang raja. Kalau begitu, kamu saya utus, coba takwilkan mimpiku kepada dia. Akhirnya bergegaslah kemudian yang memberi minum ini datang kepada Nabi Yusuf yang ada di penjara, kemudian bercerita bahwa raja bermimpi. Ketika sudah bertemu, apa katanya? Ya ayyuhas siddiq, wahai orang yang sangat dipercaya. Nah, sekarang panggilannya as-siddiq. Kenapa orang ini memanggil as-siddiq? Karena dia sudah benar mentakwilkan mimpi dia, kan begitu. Makanya dia mengatakan, ya ayyuhas siddiq, wahai orang yang terpercaya. Aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'a ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa akharu yabisat la'alli arji ilan nas la'allahum ya'lamun. Wahai orang yang terpercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku bisa memberitahu takwilnya kepada sang raja. Akhirnya kemudian Yusuf menjelaskan ya, apa maksud takwil mimpi itu. Apa kata Yusuf? Tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kalian makan. Jadi Yusuf ingin mengatakan kepada orang ini Mesir ini sekarang lagi senang, banyak makanan, banyak tumbuhan, binatangnya pada sehat-sehat. Tapi ingat, ini hanya bertahan 7 tahun saja. Akan bertahan 7 tahun saja. 7 tahun berikutnya Mesir akan dilanda paceklik. Paceklik hebat. Ya. Oleh karena itulah maka, karena Mesir akan menghadapi paceklik hebat, bukan hanya Mesir dan daerah-daerah di sekitarnya, sampai ke Syam akan mengalami yang sama. Maka kalian harus hemat-hematlah. Ya. Setiap gandum itu biarkan dia di tangkainya. Ya, jangan sampai kemudian dipisahkan antara tangkai dengan gabahnya. Nanti cepat akan busuk kan itu. Biarkan dalam tangkainya, simpan. Dan sedikitlah yang kalian makan. Akhirnya kemudian orang ini pergi melaporkan kepada sang raja takwil mimpinya. Rupanya direspon sangat baik. Oh, ini lebih dekat dengan takwil mimpiku, kata sang raja. Oh, kalau begitu, kemudian keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Ya, keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Karena sang raja ketika itu mengumpulkan para pembesarnya.
Ini ada orang di penjara kok bisa mentakwilkan mimpi dan lebih masuk di akal dibandingkan kalian, katanya. Kalau begitu, saya ingin dia dibebaskan dari penjara. Karena mereka ketika mendengar berita seperti itu kan khawatir para pembesar ini. Bagaimana cara menghadapi kalau betul-betul takwilnya seperti itu, bahwa Mesir akan mengalami kekeringan, paceklik, menghadapi kolek ekonomi, itu macam mana cara mengatasinya? Mereka tidak tahu caranya. Sehingga mereka berpikir kalau Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi, pasti dia pun punya solusi. Kalau begitu keluarkan dari penjara, katanya. Akhirnya datanglah kemudian orang-orang hendak membebaskan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Saya tidak akan keluar penjara. Ya. Kenapa Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara begitu saja? Dia mau keluar dari penjara itu betul-betul bukan karena sebuah kesalahan. Murni bahwa dia itu dizalimi masuk penjara gitu. Jadi dia ingin bebas sebebas-bebasnya, bukan karena sebuah jarimah, dosa dia masuk penjara. Memang dia dizalimi orang. Jadi dia minta kasus yang dulu itu dibongkar lagi gitu maksudnya. Akhirnya Yusuf mengatakan tentang masalah qala al-malaku tuni bihi, kata sang raja, bawakan dia kepadaku. Falamma ja'ahur rasul, ketika betul-betul utusan datang kepada Yusuf, qala Yusuf mengatakan irji ila rabbik fas'alhu ma balun niswah allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Ketika utusan itu datang kepada Yusuf, Yusuf berkata, kembalilah engkau kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Subhanallah. Coba, kalau seandainya wanita-wanita, istri-istri sang pembesar Mesir itu tidak memotong jarinya, tentu Yusuf akan selamanya meringkuk di penjara dan tidak akan keluar dari penjara, ikhwan. Tetapi Allah takdirkan bekas potongan-potongan irisan-irisan pisau di jari-jari istri-istri sang pembesar itu masih melekat di tangan mereka. Bekasnya masih ada. Dan itu sebagai bukti nantinya bahwa Yusuf tidak bersalah. Ya. Makanya kemudian sang raja, karena kemauan Yusuf seperti itu, harus dibuka lagi kasus lama. Baik, kata sang raja, saya akan buka kasus lamamu. Kemudian dikeluarkanlah kasus lama itu, didatangkan wanita-wanita termasuk juga Zulaiha. Ya. Kemudian sang raja mengatakan, "Ma khatbukunna idza rawadtunna Yusuf an nafsihi?" Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su'in. Qalat imra'atul aziz al-ana khashasal haq wa ana rawadtuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kainal khainin. Sang raja mulai interogasi ini kepada wanita-wanita yang pernah terfitnah dengan Nabi Yusuf. Apa kata sang raja? Ya. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaan kalian ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya untuk kalian? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Mereka berusaha mengelak. Ya. Jadi istri-istri sang raja ini seolah-olah tidak mau disalahkan juga. Ya. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan Zulaiha berdiri. Ya. Kemudian mengatakan, betul-betul mengucapkan kalimat yang benar. Kata Zulaiha, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya, akulah yang merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Maksudnya Yusuf. Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi di sini Zulaiha ingin membersihkan namanya, ingin membersihkan nama Yusuf juga. Bahwa Yusuf tidak pernah menyentuhku, dan aku pun tidak pernah menyentuhnya, biar suamiku tahu aku tidak salah begitu. Tapi aku yang salah, aku yang menggodanya. Ya subhanallah. Dari sinilah maka terang beneranglah kebenaran, memang Yusuf tidak bersalah. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara karena sebuah kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Ada sebuah perkataan ulama salaf yang sangat bagus. Mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajalidna alaihi bisuyuf." Lajaladna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja dan para pangeran-pangeran raja itu mengetahui kenikmatan yang ada di hati-hati kami para ulama, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang-pedang mereka. Jadi para ulama sejak dulu, ikhwan, banyak masuk penjara. Bukan karena sebuah kriminal, kesalahan, tidak. Rata-rata mereka di penjara itu karena sebuah siasat politik. Ya. Bahkan kalau kita lihat ceritanya madzhabul arba, 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 4-empatnya pernah dipenjara oleh penguasa. Ya. Bahkan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala sampai meninggal di penjara. Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah sampai meninggal di penjara, ikhwan, karena banyak masalah yang kemudian difitnahkan kepada Abu Hanifah yang tidak ada pada Abu Hanifah. Kemudian juga Imam Malik. Imam Malik itu masuk penjara gara-gara fatwa. Ketika itu kan terjadi pemberontakan dari ahli bait. Dari ahli bait Nabi SAW terjadi pemberontakan kepada Bani Abbasiyah. Karena Bani Abbasiyah itu baru saja merebut kekuasaan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah tumbang, Bani Abbasiyah naik. Kemudian terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh ahli bait ketika itu. Lah Imam Malik ketika itu ditanya soal talak mukroh. Jadi seorang suami mentalak istri, tetapi dalam ancaman, kamu kalau tidak mentalak istrimu saya bunuh. Akhirnya terpaksalah suami menceraikan istrinya. Imam Malik ditanya soal talak mukroh ini. Apa jawaban Imam Malik? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Imam Malik mengatakan tidak sah. Talak seorang suami yang diancam tidak sah. Ya. Akhirnya kemudian fatwanya Imam Malik ini dihubung-hubung kaitkan dengan apa? Dengan perebutan kekuasaan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Bahwa Bani Abbasiyah ini kan merebut paksa kekuasaan Bani Umayyah sehingga Bani Umayyah tumbang. Akhirnya kemudian orang-orang berbaiat kepada Bani Abbasiyah. Jadi mereka kemudian mengkiaskan dengan fatwanya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa talak mukroh yang dipaksa itu tidak sah. Berarti baiatnya orang-orang kepada Daulah Abbasiyah tidak sah karena dia merebut paksa dari Bani Umayyah. Paham ya? Maksudnya begitu ya? Dihubung-hubungkan gitu. Ini kan masalah talak, kenapa juga masalah pembaiatan ujung-ujungnya? Sebab itulah Imam Malik dipenjara. Bahkan dalam penjara disiksa dia oleh Amir Madinah itu. Sampai akhirnya tangan kirinya lepas. Tulang ini lepas. Ya. Sehingga Imam Malik setelah keluar dari penjara, dia tidak bisa qabd, meletakkan tangan di dada ketika takbiratul ihram itu. Dia tidak bisa Allahu Akbar, tidak bisa begini. Karena ini lepas tulangnya. Jadi terpaksa dia seperti ini. Kalau habis takbir dia begini saja dia. Tidak meletakkan seperti ini. Sehingga orang-orang menyangka bahwa fatwa Imam Malik itu adalah tidak meletakkan tangan di dada. Ya. Jadi kalau takbiratul ihram Allahu Akbar langsung begini, nggak begini. Ya. Padahal dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik mencantumkan tentang sunnah qabd seperti ini. Sampai ada orang-orang mengira gitu ya. Padahal pendapat Imam Malik tidak. Pendapat Imam Malik tetap kalau takbiratul ihram Allahu Akbar begini. Cuman karena lepas tulangnya di sini, maka dia begini. Sehingga orang mengira itu fatwa dia gitu ya. Sampai seperti itu Imam Malik di penjara gitu ya. Ceritanya lebih parah lagi siapa? Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad luar biasa. Di zaman Imam Ahmad itu bukan hanya satu ulama yang meninggal di penjara. Banyak ulama. Bahkan ulama-ulama kondang ikhwan yang meninggal itu. Ulama-ulama besar. Ulama-ulama dunia. Sekelas apa? Nu'aim ibn Hamad. Itu ulama besar. Meninggal di penjara. Muhammad ibn Nuh. Meninggal di penjara. Al-Buaiti. Buaiti itu rekan dekatnya Imam Syafi'i. Juga meninggal di penjara. Ya. Rabi ibn Nasr meninggal di penjara. Cuman Imam Ahmad yang bertahan. Dia punya fisik kuat, disiksa tapi tidak mati-mati itu. Barulah kemudian dia pun keluar dari penjara itu setelah periode 3 kekuasaan
sudah nggak ada. Khalifah Ma'mun meninggal, kemudian Mu'tasim meninggal, kemudian Wathiq meninggal. Baru di zaman Mutawakkilah Imam Ahmad baru bebas. Bayangkan 3 kurun kekuasaan loh. Ya, Imam Ahmad tuh. Kemudian Imam Syafi'i juga sama, difitnah dia. Dia memberontak pemerintah, akhirnya dibawa ke Baghdad. Ya. Di penjara juga gitu ya. Akhirnya kemudian dilepaskan oleh seorang alimin ulama mazhab Hanafi. Bahwa Imam Syafi'i tidak bersalah, akhirnya keluar. Jadi memang penjara itu para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai meninggal di penjara. Ya. Jadi banyak para ulama itu yang masuk ke dalam penjara karena urusan politik pemerintah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam juga kurang lebih juga dia di penjara karena bukan sebuah kriminal, tetapi karena dizalimi. Tapi Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih baik bagiku, kata dia. Baik, kembali ke kisah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah kesnya ditutup bahwa dia tidak bersalah, kemudian keluar dari penjara, barulah kemudian raja pun memanggil Nabi Yusuf berdiskusi. Ya, kira-kira apa solusinya? Ya. Di sana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menawarkan diri tentang solusinya, dan dia mengatakan ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikan aku bendaharawan negara Mesir ini, biar aku yang mengaturnya wahai sang raja, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan aku mengetahui urusan. Dari sini para ulama, boleh nggak seseorang mengajukan diri sebagai pemimpin? Ini kan Nabi Yusuf mengajukan diri kan begitu. Ada orang yang berdalil seperti ini, ya. Tetapi ingat, ada hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kurang apa Abi Dzar Al-Ghifari itu? Kesolehannya, takwanya, menangisnya, ibadahnya luar biasa. Dia minta diangkat pemimpin. Rasul mengatakan, tidak, engkau ini lemah. Engkau ini lemah. Karena setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Rasul tidak menjadikan Abi Dzar pemimpin karena tahu Rasul dia lemah. Belum tentu orang yang bertakwa itu dia bisa memimpin, maksudnya begitu. Ya. Karena memimpin ini kan ada ilmu tersendiri, kepiawaian, leadership gitu ya. Tidak semua orang bisa memimpin. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang 2 pemimpin, yang satu soleh tapi lemah, yang satu zalim tapi kuat. Ini kan susah pilihannya nih. Yang satu soleh, lemah pula dia. Yang satu zalim, kuat pula dia, kan itu. Milih mana engkau Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, kalau aku ditanya seperti itu, aku memilih orang zalim tapi kuat. Kenapa? Imam Ahmad menjawab, karena kalau dia soleh, kesolehannya untuk dia, kelemahannya untuk kaum muslimin. Kalau dia zalim, kezalimannya untuk dia, kekuatannya untuk kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali, akhirnya Nabi Yusuf pun betul-betul mulai merencanakan siasat ekonomi. Dengan cara apa? Dia bekerja sama dengan orang-orang yang punya ladang, punya sawah, dimodali sama kerajaan. Ya, jadilah yang punya ladang, yang punya sawah, yang biasa bertani, bercocok tanam itu dimodali pemerintah. Dikasih bijinya, dikasih pupuknya, pokoknya dimodali semuanya. Kemudian setelah itu dibagi hasil. Ya, bagi hasil. Diserahkan ke pemerintah sekian persen, kemudian yang diambil para petani sekian persen. Lah yang diserahkan inilah oleh Nabi Yusuf kemudian disimpan tanpa dikeluarkan dari tangkainya. Jadi betul-betul masih nempel bijinya itu di tangkainya itu. Supaya kalau seandainya nanti usianya sudah bertahun, tangkainya sudah merapuh gitu ya, sudah menguning, tetapi bijinya tetap utuh. Itu maksudnya seperti itu. Ditaruhlah di lumbung-lumbung gitu ya. Sampai 7 tahun lewat, betul seperti yang ditakwilkan Nabi Yusuf. Terjadi paceklik hebat. Sampai akhirnya sapi-sapi yang dulunya gemuk menjadi kurus. Nah, inilah takwilnya di sini. Ya kan? Karena takwilnya apa? Sapi-sapi kurus memakan sapi gemuk, kan gitu. Maksudnya karena sudah jarang makanan, susah air, mereka pun tidak bisa makan sesuka mereka. Akhirnya sapi-sapi yang gemuk menjadi kurus, kambing gemuk jadi kurus, semua jadi kurus karena kurang makan. Antum aja kalau kurang makan kurus, kan itu. Nah, jadi
Disinilah nampak takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Terjadi paceklik 7 tahun hebat. Ya. Disinilah akhirnya kemudian Mesir yang negara miskin dilirik oleh negara-negara yang dulunya kaya. Mereka karena tidak pandai bersiasat ekonomi dan tidak tahu akan terjadi kekeringan, akhirnya mereka pun justru menjadi lebih miskin dibandingkan Mesir. Mesir jadi kaya. Akhirnya banyak daerah-daerah datang ke Mesir hanya untuk mencari makan, dengan cara menukar barang-barang berharga mereka dengan makanan. Lah disinilah terjadi pertemuan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan keluarganya. Ya, karena ketika itu datang kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf yang diutus oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, 10 saudaranya selain Benyamin. Kan putra Yakub itu 12. Yang satu kandung itu Nabi Yusuf dan Benyamin, ya kan? Yang 10-nya beda ibu satu bapak. Jadi 10 orang sahabat saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir membawa barang-barang berharga untuk ditukar dengan gandum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun." Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf pun mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Kenapa? Kenapa Yusuf kenal, mereka tak kenal? Kan satu saudara ini. Ya, karena begini ikhwan, umumnya kan ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf masih kecil. Sementara mereka sudah pada dewasa saudaranya. Kalau pertumbuhan anak kecil kemudian menjadi dewasa, biasanya berubah dia. Wajahnya berubah kan itu ya. Dari kecil ke dewasa itu berubah. Yang tadinya putih kecil-kecil udah besar hitam pula kan itu. Kecil-kecil ganteng gitu kan, besar pula tak ganteng. Jadi perubahan-perubahan itu yang menjadikan saudaranya nggak kenal. Tapi Yusuf kenal mereka karena kalau orang sudah dewasa itu wajahnya jangan berubah biasanya. Yang berubah itu paling ubannya kan itu ya. Ini satu perkara kenapa Yusuf kenal, mereka tak kenal gitu ya. Yang kedua, biasanya orang yang dizolimi pasti kenal siapa yang mendoliminya. Dan biasanya orang yang mendolimi tidak kenal siapa yang dizoliminya. Itu umumnya seperti itu. Antum kalau disakiti orang, itu kebayang terus yang nyakiti antum tuh. Ketemu di mana, itu tuh nyakiti saya itu kan. Tapi orang yang itu orang nggak peduli. Nah, makanya kemudian Yusuf kenal, mereka nggak kenal. Nah, dari situlah kemudian Nabi Yusuf kan membuat aturan ikhwan. Aturannya apa? Walaupun antum kaya, bawa barang banyak untuk ditukar dengan gandum, tidak bisa kecuali 1 unta, 1 gandum. Maksudnya 1 muatan saja, 1 unta. Jadi per orang itu hanya dikasih 1 muatan unta saja. Walaupun antum kaya banyak barangnya, bisa ditukar menjadi 30 atau 40 unta, tetap dikasih 1 muatan unta saja. Ya, untuk menghemat. Masalahnya kan ini akan paceklik ini akan berlangsung sampai 7 tahun masalahnya kan. Kalau tidak hemat kan habis juga makanan di Mesir masalahnya. Jadi Yusuf punya aturan, siapapun dari daerah luar yang mereka mau menukar barang-barang berharga mereka dengan gandum yang ada di Mesir, maka hanya boleh 1 tahun itu hanya boleh 1 ekor unta saja. Itu pun 1 tahun, nanti tahun depan lagi datang. Kan itu aturannya gitu. Nggak bisa tiap bulan datang itu. Ya. Lah ketika Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaranya nih, Allah mengatakan, walamma jahazahum bijihazihim, walamma jahazahum bijahazihim, qala tuni bi akhil lakum min abikum, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzalin. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu Benyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Yusuf ingin mengatakan, kan mereka nggak kenal Yusuf tuh. Tapi Yusuf melihat dari 10 orang itu kok tidak ada Benyamin. Benyamin itu saudara dia sekandungan itu. Jadi Yusuf itu bersiasat gimana caranya mendatangkan Benyamin tahun depan ke Mesir. Kan ditanya oleh Yusuf, pura-pura bertanya, berapa kamu saudaranya? Sekian saudaranya. Tahun depan kau harus bawa semuanya. Kalau tidak, kata Nabi Yusuf, aku tidak akan kasih lagi dan jangan pernah dekat-dekat denganku, katanya. Kemudian Yusuf bersiasat supaya mereka betul-betul kembali tahun depan. Karena bisa saja mereka tidak akan kembali kan.
Maka Yusuf bersiasat, gimana caranya mereka tahun depan balik lagi ke Mesir dan membawa Binyamin. Maka di sini satu, Nabi Yusuf betul-betul tidak mendolimi mereka. Mereka setiap satu unta diberikan makanan, satu tumpuk di atas untanya. Setiap satu orang satu unta, setiap satu orang satu unta. Dan Yusuf tidak mengurangi takarannya. Ya. Yang kedua, Nabi Yusuf betul-betul menjamu mereka dengan baik. Subhanallah, di sini akhlak Nabi. Walaupun dia tahu dia yang mendolimi dia gitu, dan dia sekarang sudah jadi orang yang berkuasa di Mesir, dia tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetap menjamu dengan baik. Yang ketiga, Yusuf tidak mengambil barang-barangnya. Karena harus kan ditukar barang kan, barang dengan gandum kan. Yusuf mengembalikan barang-barang itu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tahu bapaknya Yakub tidak mau makan makanan yang haram. Ya, pasti Nabi Yakub akan menyuruh untuk mengembalikan barang-barang itu. Masa dapat makanan kok tidak ditukar dengan barang kan itu. Pasti Yakub menyuruh anak-anak itu kembali kan. Nah, aku gak akan mau makan kecuali ini memang tukaran antara barang dan makanan. 3 poin inilah kenapa Yusuf yakin mereka akan datang. Akhirnya kemudian setelah bersiasat seperti itu, mereka pulang. Ya. Setelah kemudian sampai di Palestina, mereka mengatakan, falamma rajau ila abihim, ketika mereka kembali ke ayah mereka, qalu, mereka mengatakan, ya abana, muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami Binyamin. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar mendapatkan jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Tentu Nabi Yakub trauma. Karena dulu ketika Yusuf kecil, yang meminta untuk dipisahkan dan bermain-main akhirnya pura-pura dimakan serigala, berakhir dengan dimasukkan ke sumur, kan mereka. Jangan-jangan akan dilakukan lagi kepada Binyamin. Jadi Yakub tidak mau. Ya, sudah kalian pergi saja, Binyamin tetap di sini. Tapi mereka meyakinkan Nabi Yakub, kalau Binyamin tidak ikut sama kami tidak dapat makanan. Tolonglah, ya, libatkan Binyamin. Karena itu syaratnya, Raja Mesir minta begitu, gitu ya. Kemudian setelah mereka mengeluh, akhirnya Yakub pun mengizinkan Binyamin ikut mereka, tetapi dengan catatan membuat perjanjian. Berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Binyamin. Akhirnya mereka pun berjanji, berangkatlah kemudian mereka ke Mesir, dan Nabi Yakub mengatakan jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang lain karena takut ada hasad, ya. Akhirnya kemudian setelah sampai dengan Binyamin, berarti tadinya 10 menjadi 11 orang kan. Nabi Yusuf tahu itu saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf ingin membuat makar. Dengan cara apa? Setelah kemudian menerima dengan cara yang baik, diambil barangnya, dikasihkan makanannya. Rupanya Nabi Yusuf meletakkan suwa al-malik, ya, barang berharga milik raja, diletakkan di salah satu unta yang dari 11 orang ini. Rupanya diletakkan di mana? Di untanya Binyamin. Di untanya Binyamin malah diletakkan suwa malik itu. Barang berharga sang raja diletakkan di untanya Binyamin. Ketika kemudian mereka sudah bawa gandum, mereka hendak keluar, tiba-tiba gerbang kerajaan ditutup. Kemudian berteriak bahwa ada yang mencuri barang berharganya Malik, katanya. Ada yang mencuri barang berharganya sang raja. Akhirnya sibuklah, ya. Ketika dicari-cari, rupanya ada di untanya siapa? Binyamin. Tentu Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dengan Binyamin sudah ada pembicaraan kan gitu ya. Sudah ketemu berdua, kemudian buat siasat, kamu harus tetap di sini. Gimana caranya? Nanti aku punya siasat, katanya. Makanya dibuat kayak gitu tuh. Akhirnya kemudian mereka pun bingung. Kami tidak mencuri, kami bukan perusak bumi. Kenapa kami dituduh mencuri? Setelah diperiksa kemudian betul-betul ada suwa malik tadi, barang berharganya sang raja ini. Kemudian setelah itu akhirnya, karena begini ikhwan,
hukum Nabi Ibrahim, hukum Ibrahim, kalau mencuri di zaman itu, berarti dia harus jadi budak selamanya. Tapi hukum Mesir berbeda, kalau dia mencuri, dibunuh. Nah, kan ngeri kan? Jadi hukuman Mesir itu kalau dia mencuri, dibunuh. Kalau hukum Ibrahim, kalau mencuri, rik, dia diperbudak selamanya. Itu syariat dulu. Nah, kalau syariat kita kan kalau mencuri ya potong tangan kan itu ya. Namanya syariat lama kan beda dengan syariat kita. Akhirnya kemudian disebutkan dalam Al-Quran, qalu nafkidu suwa'al malik waliman ja'a bihi hamlu ba'ir wa ana bihi za'im qalu tallah laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin qalu jazauhu man wujida fi rahli fahuwa jazauhu kadzalika nazzi adh-dhalimin. Mereka berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta itu. Dan aku jamin itu. Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk merusak di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kalian berdusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya terdapat piala sang raja, maka dia sendiri menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim. Ketika diperiksa, rupanya ada di kantongnya Binyamin. Ditahanlah Binyamin. Ikhwan, ingat ketika mereka mengeluh kepada Yakub membawa Binyamin. Kan Yakub nggak ngasih kan? Kemudian mereka membuat perjanjian dengan Allah di hadapan Nabi Yakub bahwa mereka akan menjaga dengan selamat Binyamin dari berangkat sampai pulang. Sekarang Binyamin tertahan di Mesir. Apa nggak stres tuh orang ini? Nggak bisa, karena hukumannya apa? Kalau mencuri dibunuh. Pusing mereka. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun berusaha merayu kepada Nabi Yusuf. Qalu ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabira. Fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Wahai Al-Aziz, subhanallah, sekarang panggilannya Al-Aziz, raja. Ya, dulu dia dimasukkan ke dalam sumur, siapalah Yusuf, tidak dihargai di keluarganya. Sekarang dia dihargai bukan hanya keluarganya, satu penduduk Mesir menghargai dia. Ya. Mereka mengatakan, wahai Al-Aziz, kami punya ayah yang sudah lanjut usia. Karena itulah ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Janganlah Binyamin, katanya. Yang lain saja. Pusing mereka. Ya, yang lain saja. Karena mereka sudah janji akan menjaga Binyamin. Yang lain saja sebagai gantinya. Ya. Kemudian Yusuf mengatakan, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian berarti kami orang-orang zalim. Tidak bisa. Kalau kalian mengganti Binyamin dengan orang lain berarti kami zalim. Kan yang salah bukan dia, tapi Binyamin. Ya kami menghukum yang salah lah, kan begitu. Jadi makin bingung orang-orang ini. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka mau tetap di Mesir. Jadi yang 10 orang, yang 1 orang mau menemani Binyamin, yang 9 orang pulang. Berarti di Mesir Yusuf, Binyamin dan saudara yang baik, yang paling baik dari 10 saudaranya, yang ketika dia ingat waktu kisah pertama kan ada yang mengatakan bunuh saja Yusuf atau taruh saja di hutan biar dimakan serigala. Kemudian yang terakhir, masukkan dia ke sumur. Boleh jadi ada yang mengambil kemudian dibawa pergi. Orang inilah yang kemudian menahan diri di Mesir. Tanya agak baik ini, dialah yang kemudian sudah kalian aja pulang, biar saya di sini yang menemani Binyamin. Akhirnya 9 orang ini pulang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian mereka pulang dengan sedih tidak membawa Binyamin, ya kan? Otomatis mereka suka ngomong apa sama Yakub coba? Mereka sudah janji akan menjaga Binyamin, tahu-tahu pulang tidak ada Binyamin. Ketika betul-betul mereka datang kepada ayahnya, kemudian mengatakan, kata ayahnya, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarak wa ma syahidna illa ma alimna wa ma kunna bil ghaibi hafidin. Kembalilah kepada ayahmu
dan katakan, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu, dan tanyakan kepada penduduk negeri tempat kami berada, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa mereka pulang. Ketika mendengar Benyamin tidak dibawa dan hukuman Mesir akan dibunuh, tentu akan semakin sedih Yakub ini. Ya. Tiba-tiba Yakub mengatakan, demi Allah, kalau begitu kalian harus balik lagi ke Mesir. Ya. Fatahassasu, carilah berita tentang Yusuf, katanya. Tahu-tahu Yakub ngomong begitu. Kalian harus ambil lagi Benyamin, kemudian carilah kabar tentang Yusuf di sana, katanya. Aku masih memikirkan Yusuf, katanya, kata Yakub ini. Akhirnya mereka mengatakan, wahai ayah kami, tidak ada lagi barang yang berharga untuk kami tukar di sana. Sudah habis barang-barang ini. Apalagi yang mau kami tukar? Terpaksalah mereka membawa barang-barang yang sama sekali tidak berharga, yang tidak layak untuk ditukar gandum. Kata Yakub, nggak apa-apa, bawalah barang-barang ini demi mengambil Benyamin lagi kemari, dan jangan lupa carilah kabar tentang Nabi Yusuf. Akhirnya mereka kembali. Rupanya ketika sampai di Mesir, mereka mengatakan, wahai Nabi Yusuf, wahai Aziz, kami tidak punya barang-barang yang bisa ditukar dengan gandum, hanya inilah barang-barang yang tidak pantas untuk ditukar. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika melihat mereka sudah kebingungan, sedih dan begitu seterusnya, baru kemudian Yusuf mengenalkan dirinya. Yusuf mengenalkan dirinya dan mengatakan, tahukah kalian tentang Yusuf? Kata Yusuf. Mereka mengatakan iya. Kemudian Yusuf menceritakan sejak awal bagaimana mereka melakukan kezaliman itu. Ya. Kemudian kata Yusuf, akulah Yusuf. Ketika kemudian Yusuf mengatakan, saya Yusuf, mereka pun baru sadar bahwa di hadapannya adalah Yusuf yang selama ini mereka zalimi. Tetapi subhanallah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak dendam kepada mereka dan mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tapi sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Tidak ada celaan antara aku dengan kalian. Lupakan yang dulu, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mencopot baju kebesarannya itu, baju rajanya itu. Kemudian diserahkan kepada anak-anaknya, Nabi Yakub, saudara-saudaranya yang lain. Kembalilah ke Palestina. Bawalah baju ini kepada ayahku Yakub. Ya. Akhirnya mereka kembali membawa baju kebesaran Nabi Yusuf tuh. Ya, biasa baju yang dipakai sang raja. Subhanallah. Sebelum mereka sampai di Palestina, rupanya Allah kirim angin. Angin ini sangat harum sekali. Akhirnya terciumlah oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian Yakub mengatakan, sungguh Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup, katanya. Di mana Yusuf, katanya. Ketika kemudian datanglah saudara-saudara bawa kebesarannya, kemudian diserahkan, diciumlah oleh Yakub, dan tiba-tiba yang tadinya buta menjadi melihat. Disitulah mukjizatnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, akhirnya kemudian Yusuf meminta agar seluruh keluarganya diboyong ke Mesir. Semua diboyong ke Mesir. Ya. Disinilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian mereka pun meletakkan ayahnya di atas singgasananya dan menceritakan tentang mimpi ketika Yusuf belum balik. Kata Yusuf mengatakan, wahai ayahku, boleh jadi ini adalah takwil mimpi ketika aku masih kecil. Aku melihat 12 bintang sujud kepadaku, matahari dan bulan sujud kepadaku. Karena ketika Nabi Yusuf berada di singgasana, orang-orang itu sujud. Ingat, tentu ini tradisi mereka, cara menghormati raja ya, bukan sujud ibadah maksudnya ya, sujud ta'zim maksudnya, menghormati. Ya, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah tidak boleh. Tidak mungkin Yakub mengajarkan sujud ibadah, dia seorang nabi. Ya, jadi di sini maksudnya sujud penghormatan. Akhirnya kemudian mereka pun tinggal di Mesir sampai akhirnya beranak pinak. Dan terjadilah perkampungan yang dikenal dengan Bani Israel. Di sini lahir kabilah atau generasi yang disebut dengan Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara sejarah Nabi Yusuf.
yang tersisa dari kemarin karena juga waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.